Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-23 mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dari teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Karena ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tetapi jauh melampaui semuanya itu, hal yang terpenting adalah kita mengalami kepastian keselamatan. Karena kalau kita mencapai apapun, meraih apapun di dalam hidup ini, jika kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tidak ada artinya. Kematian itu pasti. Dan setelah kematian hanya ada sorga dan neraka. Dan kalau kita mati nanti, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan? Artinya kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian ayat akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku
apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat dia disalibkan, saudara, ada begitu banyak orang hadir di situ. Dan saya rindu kita akan melihat bersama bagaimana respon orang-orang yang hadir di situ. Dan ada satu respon yang benar, dan responnya itu akhirnya membawa dia mengalami kepastian keselamatan. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat, saudara, respon yang pertama ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 34, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada orang-orang yang malah membuang undi membagi pakaian Yesus, yang mencari keuntungan saat penderitaan Yesus. Dan hari-hari ini, saudara, juga banyak yang terjadi demikian. Banyak orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan pengorbanan Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Ada orang yang hanya melihat penderitaan itu terjadi dan mereka hanya melihat. Tetapi ada orang yang malah pemimpin-pemimpin mengejek dia. Yesus sudah menderita, tapi ditambah lagi mereka mengejek dia dan berkata, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri kalau memang dia Mesias. Ada prajurit-prajurit juga yang mengolok-olok dia, bahkan mencucukkan anggur asam kepada dia. Lalu mereka berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Dan ada lagi satu, saudara, di mana pada waktu Yesus disalibkan itu, ada dua orang yang juga ikut serta, tergantung di kayu salib bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Dan salah satu berkata, dan mereka itu berdua sebenarnya adalah penjahat yang sangat jahat. Dan salah satu dari penjahat itu berkata, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, selamatkanlah dirimu dan kami. Ada orang malah menghujat Yesus. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan tapi masih menghujat. Dia sendiri sudah menjelang kematian tetapi masih menghujat. Itulah respon orang banyak yang ada di situ, saudara. Ada yang mencari keuntungan malah dari penderitaan Yesus. Ada yang hanya melihat dan menyaksikan. Dan kemudian ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok. Bahkan ada yang menghujat malah. Tetapi, saudara, sekali lagi, tadinya ada dua orang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Salah satunya menghujat, tapi satu lagi, salah satu penjahat, saudara, penjahat. Salah satu penjahat itu, di ayat 43, Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, saudara, ini adalah orang jahat, tetapi di akhir kehidupannya, akhirnya yang terjadi adalah Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betapa luar biasa, saudara, seorang penjahat yang akhirnya mengalami kepastian keselamatan di akhir-akhir hidupnya. Di waktu-waktu terakhir dia hidup, dia mengalami kepastian keselamatan. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana penjahat tersebut akhirnya mengalami kepastian keselamatan. Apa yang dilakukan di akhir-akhir hidupnya? Apa yang dia kerjakan di detik-detik terakhir kehidupannya? Kita melihat yang pertama, kembali kita akan belajar ada 3 hal yang akan kita lihat, saudara.
Yang pertama di ayat 40, tetapi seorang penjahat itu menegur dia, maksudnya menegur temannya yang menghujat Yesus tadi. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Waktu itu, waktu temannya berbuat kesalahan, dia menghujat Yesus, dia sadar bahwa itu satu kesalahan, dia tegur temannya. Artinya apa, saudara? Mereka ini adalah penjahat. Temannya itu adalah gambaran kejahatan mereka. Udah mau mati pun masih menghujat. Tapi orang ini yang tadinya sama dengan temannya itu, tapi kali ini akan ada satu kesadaran dalam dirinya akan dosa, saudara. Ada satu kesadaran dalam dirinya akan kesalahan. Sehingga akhirnya ketika temannya itu menghujat Yesus, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tegur temannya itu dengan berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Dia sadar bahwa itu kesalahan. Selama ini kebanggaan mereka adalah kejahatan. Selama ini mungkin mereka begitu jahatnya sehingga mereka disalibkan, karena salib adalah hukuman bagi orang yang paling jahat. Dan Yesus juga dianggap orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dirinya memang benar-benar Allah. Kedua orang jahat itu juga begitu besar kejahatan mereka sehingga mereka disalibkan, diberi hukuman yang paling besar. Nah, saudara, orang yang paling jahat ini akhirnya menyadari satu kesalahan, sadar akan satu kesalahan, sadar akan dosa, menyesal akan dosa. Jadi hal yang terjadi bagi orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus kepada dia. Kenapa? Karena sebelumnya sesuatu terjadi di dalam dirinya. Kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang akan mengalami kepastian keselamatan adalah orang yang menyadari keberdosaannya, menyesali keberdosaannya. Untuk mengalami keselamatan itu memang tidak butuh proses panjang. Sama seperti orang ini, tidak terlalu panjang prosesnya dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang yang dianggap sebagai orang yang sudah diselamatkan, padahal belum tentu orang ini atau orang tersebut mengalami satu proses kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, bahkan kalau kita lihat hari ini kehidupan kita, bukankah kita manusia yang bergelimang dengan dosa? Selalu saja ada dosa kehilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Kesadaran akan keberdosaan itu yang dialami oleh orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Dan dari kalimat-kalimatnya tersebut, saudara, bukan hanya kesadaran, tapi di sana juga terlihat adanya pertobatan. Ketika dia berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat itu menunjukkan satu pertobatan, saudara. Ketika dia berkata, aku wajar dihukum karena memang aku jahat selama ini. Itu kalimat ungkapan pertobatan. Jadi setelah mengalami kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa, orang ini juga mengalami pertobatan dalam dirinya. Itu yang membawa dia ke dalam satu proses kepastian keselamatan ketika Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, pertobatan itu merupakan satu proses yang harus dialami oleh orang yang rindu mengalami kepastian keselamatan, yang rindu mengalami sorga. Tanpa pertobatan, keselamatan itu tidak akan pernah ada.
Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai warga sorga, tetapi tanpa memiliki satu pertobatan, kesadaran akan dosa, dan mengalami pertobatan, orang tersebut tidak akan mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah hari ini saudara mengalami pertobatan? Setiap kita orang berdosa, saudara, siapapun saudara. Setiap kita orang berdosa, bergelimang dosa, dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa kehilapan, dosa yang tidak sadar kita perbuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya setiap hari itu dosa-dosa dan dosa, saudara. Hari ini kita harus sadar itu, dan kita harus mengalami pertobatan. Dan kemudian yang terakhir, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lihat saudara, tadinya pun dia sudah berkata ayat 40, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ada pengenalan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian ayat 42, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu juga dan sadar juga bahwa Yesus adalah Raja. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah Allah yang turun dari sorga untuk menyelamatkan dunia. Yesuslah Raja keselamatan itu. Di hari-hari, di detik-detik terakhir kehidupannya, saudara, ada satu kesadaran pengenalan akan Tuhan yang adalah pengenalan akan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Raja dalam kehidupannya. Saudara, untuk mengalami kepastian keselamatan, saya dan saudara harus mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Allah yang turun sendiri sebagai Raja orang Yahudi, Raja yang menyelamatkan, Mesias yang dijanjikan, yang datang. Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat saudara? Tanpa saudara memiliki pengenalan itu, saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Ketika orang ini menunjukkan ketiga proses itu, saudara, maka ayat 43 sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa kepastian keselamatan itu Yesus nyatakan kepada dia? Karena orang ini mengalami proses penyesalan yang mendalam, karena orang ini mengalami proses pertobatan yang sungguh. Dan ketiga, karena orang ini mengalami pengenalan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus itu. Saudara, hari ini saudara akan kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan. Tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah saudara harus mengalami kepastian keselamatan. Karena tanpa mengalami kepastian keselamatan, apapun yang kita capai, satu saat kita akan mati. Dan kalau kita belum mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk neraka. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Milikilah kepastian keselamatan di mana ada penyesalan akan dosa. Kalau hari ini saudara masih menikmati dosa, itu artinya saudara belum memiliki penyesalan akan dosa. Yang kedua, milikilah pertobatan yang sungguh, saudara. Kalau hari ini saudara masih menghidupi dosa, mau saudara malah merasa tidak bersalah, saudara tahu itu dosa, saudara belum bertobat. Dan kemudian yang ketiga, miliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi kepada orang ini pada akhir-akhir kehidupannya. Kita tidak tahu, saudara, kita hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu saudara masih hidup besok atau tidak. Itu sebabnya posisi kita semua sama dengan orang ini. Kapan saja kita bisa mati. Itu sebabnya kita harus memiliki kepastian keselamatan dengan penyesalan, pertobatan sungguh, dan kemudian pengenalan akan Yesus sebagai Allah, Raja, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, miliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi buat komitmen, saudara akan jadikan firman Tuhan ini jadi renungan di sepanjang kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya.
Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati
apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati.
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.